sajaku selamanya, kau hebat bagiku. Halo. Baik, selamat malam untuk kita semua. Pertama-tama saya mau mewakili teman kelompok saya mengucapkan terima kasih kepada teman pemuda-pemudi di Rayon 11 lingkungan 2 di tempat ini yang sudah mengizinkan kami untuk melakukan pelayanan di tempat ini. Oke, baik, sekarang kita akan mulai dengan ibadat kita pada malam hari ini. Dan sebelum itu kita mengangkat satu pujian yang menyatakan hari ini kurasa bahagia. Bapa yang bermurah dan terima kasih. Tuhan Yesus buat kasih yang luar biasa Engkau menuntun menyertakan kami dari tempat kami masing-masing hingga Engkau tebarkan kami di tempat ini dan keadaan baik dan selamat. Allah Bapa di surga, di tempat Tuhan Yesus kami akan melakukan pelayanan pada malam hari ini dan yang Engkau memberkati agar pelayanan ini jadi yang dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Dalam pemerintahan firman Tuhan, terlebih dahulu kita mengangkat satu pujian yang menyatakan dengan saya.
berserah, kau pun nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Tanganku Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau pun nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau pun nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oke, baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman kebenaran Tuhan, saya mengajak kita semua tenang dan kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau telah mempertemukan kami di tempat ini, dari tengah-tengah kesibukan kami, Engkau kumpulkan kami di tempat ini untuk mendengarkan akan firman kebenaran Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan kami rindu untuk mendengar akan firman kebenaran Tuhan. Kami mohon urapan tangan kasih-Mu Tuhan, biarlah Roh-Mu yang Kudus selalu hadir bersama dengan kami di tempat ini, dan biarlah apa yang kami baca dan kami dengar boleh dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari lepas hari. Bapa Manis dalam kerajaan surga, hamba-Mu yang Engkau pakai untuk berkata, biarlah hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan firman kebenaran Tuhan dan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Demi Kristus Yesus itu yang hidup, kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Baik, pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini terambil dalam kitab Amsal pasal 17. Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-17.
Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-17. Jika semua sudah mendapatkan ayatnya, kita sama-sama membacakannya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Seorang sahabat dalam kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kita membacanya sekali lagi. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah bagi setiap kita yang mendengar dan mau melakukannya dalam kehidupan kita hari-hari. Shalom. 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 Salam sejahtera untuk kita semua yang ada pada saat ini. Semoga kita semua dalam lindungan yang Maha Kuasa. Sehat semua kok? Sehat. Puji Tuhan. Nah, kita ada di tempat ini, kita berkumpul di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Dan walaupun kita masing-masing punya kesibukan, di tengah-tengah kesibukan kita meluangkan waktu untuk berkumpul di tempat ini. Semua karena anugerah daripada Tuhan. Teman-teman pemuda yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pembacaan kita terambil dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-17, di mana saya mengambil tema yaitu sahabat sejati. Sebagai pembuka dari perenungan kita, saya mau bertanya, apa itu sahabat menurut teman-teman? Bagaimana menurut teman-teman sahabat itu? Teman yang sangat dekat. Masih ada? Orang yang selalu ada. Apa? Orang yang selalu ada. Orang yang selalu ada. Ya, itu semua betul. Orang dekat, orang yang selalu ada bagi kita. Kebahagiaan setiap kita, setiap orang, terutama setiap ketong sebagai orang muda-mudi, pasti adalah di saat ketong mempunyai sahabat. Itu kebahagiaan ketong. Dalam ketong pun kehidupan pasti ketong sangat senang kalau ketong punya satu sahabat yang selalu ada dalam ketong situasi. Itu sudah jelas. Nah, ada seorang wartawan Amerika yang mengatakan bahwa sahabat adalah orang yang datang menemani Anda dan selalu ada untuk Anda di saat orang lain meninggalkan Anda. Saya mengulanginya. Dia mengatakan bahwa sahabat adalah orang yang datang menemani Anda dan selalu ada di saat orang lain meninggalkan Anda. Itu sahabat menurut definisinya wartawan itu. Dia bilang begitu. Jadi dia bilang sahabat adalah orang yang datang di saat orang lain kasih tinggal ketong. Itu sahabat. Nah, tetapi terkadang dalam kehidupannya ketong sebagai muda-mudi, kadang persahabatan itu bisa saja hilang, bisa saja hancur, bisa saja punah begitu saja karena ada persoalan lain. Karena ada persoalan lain. Yang dulunya temannya dekat, dulu teman dekat, tapi sekarang dia semakin menjauh dari beta. Atau mungkin karena ada kesalahpahaman. Mungkin karena ada kesalahpahaman. Atau mungkin karena jarak yang memisahkan. Kadang biasa begitu. Kalau jarak yang memisahkan kan, kalau awalnya dekat tapi karena antara jarak antara kita, jadi akhirnya semua hilang begitu karena sampai sana sudah dapat teman lain. Biasanya persahabatan hancur dan hilang karena itu. Tetapi dari pembacaan kita malam hari ini, kita diingatkan dua hal, yaitu yang pertama, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Teman-teman, persahabatan, menjalin sebuah persahabatan dengan sesama harus dilandaskan dan didasari dengan satu hal, yaitu kasih. Kita harus landaskan persahabatan, jalin persahabatan dengan dilandaskan oleh kasih Kristus. Itu yang Alkitab katakan kepada kita.
Yang kedua adalah menjadi saudara dalam kesukaran. Menjadi saudara dalam kesukaran. Biasanya dalam kehidupan setiap hari, contoh beta, bapak, mama. Kalau beta punya masalah dalam misalkan pendidikan, dunia kerja, atau dalam lingkungan sekitar, atau dengan teman yang lain, pasti lari duluan bukan pi mama atau pi bapak, tapi pasti lari duluan pi sahabat. Aduh, beta ini punya masalah, tapi beta mau ke mana? Coba kasih dia jalan keluar. Beta punya masalah begini, tapi dia bingung dia mau buat apa. Itu sudah jelas. Pasti dia akan lari duluan ke sahabat terdekat. Ya, sahabat itu orang terdekat. Dan otomatis di saat dia butuh orang curhat, butuh untuk orang dengar dia punya curhatan, pasti dia kembali ke sahabat. Dia akan ke sahabat. Nah, tetapi perlu kita ketahui bahwa sahabat yang datang itu orang yang seperti apa dulu. Karena ada sahabat yang datang hanya di saat kita ada naik-naiknya. Tetapi di saat kita jatuh, dia malah meninggalkan kita. Dan ini perlu kita ketahui. Sahabat yang seperti apa, orang yang seperti apa yang harus kita jalin hubungan persahabatan dengan dia. Jangan sampai di saat beta ada di atas begini, dia datang. Terus di saat beta sudah jatuh, beta susah ada harapan deh untuk mau bangun. Beta butuh lu untuk datang kasih bangun beta, sorong tangan bilang beta bantu, tapi malah menghilang begitu. Itu persahabatan yang kadang kita tidak memikirkan sampai di situ. Akhirnya dia kasih kecewa katong, baru katong beli imahnya sale kenal dia. Sudah dulu besan percaya dia, rahasia semua kasih ke dia, tapi malah dia hianati beta dari belakang. Dia memilih untuk pi orang lain, selama datang bantu beta. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, ada juga yang di dalam Alkitab juga mengatakan kepada kita bahwa sahabat itu bisa kita temukan hanya dalam satu situasi. Kira-kira ada yang tahu? Iya, betul. Di saat kita susah, di situ kita akan tahu apa dia sahabat yang sejati atau bukan. Dia sahabat yang beta percaya selama ini atau sonde. Jangan sampai beta percaya dia selama ini, tapi di saat beta susah, dia kasih tinggal beta. Nah, ada hal penting juga yang perlu kita ketahui bahwa seberapa mengasihinya kita kepada sahabat kita, perlu kita tahu bahwa menjalin persahabatan dengan sesama atau menjalin persahabatan di dunia, itu artinya kita memberikan diri kita sebagai musuh dari Allah. Itu jelas teman-teman pemuda di Yakobus pasal 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kadang kita terlalu banyak mengharapkan sahabat di dunia, sahabat yang selama ini yang katong bisa lihat dia punya wajah ke mana, dia punya postur tubuh ke mana, dia pembayangannya ada, tapi kadang katong lupa kalau katong punya sahabat yang sudah kelihatan. Tapi sebenarnya yang lebih setia dari katong sahabat di samping adalah sahabat yang sudah kelihatan. Sahabat yang sudah kelihatan. Dan kadang katong sebagai manusia kadang katong lupa itu. Share-nya punya masalah, katong bawa duluan ke sahabat yang sudah kelihatan, baru katong ke sahabat yang kelihatan. Tapi kadang katong lebih duluannya ke sahabat yang kelihatan dibandingkan ke sahabat yang sudah kelihatan. Nah,
Maka dari itu, Amsal ini mau mengatakan, mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada sahabat yang kekal di dunia. Tidak ada sahabat yang kekal di dunia. Semua sahabat yang ada, semua orang dan semua yang ada di dunia adalah sementara. Tidak ada yang kekal. Yang kekal ada satu sahabat yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Di mana minggu-minggu kemarin kita merayakan Paskah, dan itulah Yesus mengorbankan dirinya untuk kita manusia sebagai sahabat sejatinya, mengorbankan dirinya untuk disalib demi dosa-dosa kita. Dan itulah dia sahabat sejati yang selalu ada walaupun tak kelihatan. Yang selalu ada walaupun jaraknya ketong sande tahu berapa meter, berapa kilo dan sebagainya. Tapi dia selalu ada. Jadi Amsal ini sudah jelas bagi kita bahwa memilih sahabat bukan kadang ketong berpikir kalau ini sahabat dia sudah terlalu percaya dia, tapi kadang beta kurang mau percaya dia, terlalu juga kadang beta ragu-ragu karena yang tadi ketong percaya habis orang, terus sebentar dia datang kasih harapan palsu. Yang awalnya ketong percaya, tapi setelah itu dia hilang begitu saja tanpa jejak. Jadi Amsal ini mau mengajarkan bahwa memilihlah sahabat bukan pilih muka, bukan. Pilih sahabat yang bisa kita ajak ke jalan yang benar, karena ada sahabat yang kadang bawa kita ke jalan yang keliru. Ada sahabat yang bawa kita ke jalan yang baik. Ada satu ilustrasi kalau satu batang pohon bisa dijadikan menjadi beribu-ribu batang korek api. Tapi satu korek api saja kalau digesek maka dia akan membakar hangus semua yang ada, semua pohon yang ada. Jadi itulah, kadang orang terlalu percaya sahabat, nanti ujung-ujung sahabat bikin kecewa katong. Karena tidak dilandaskan dengan kasih Kristus. Ya, mungkin pemberitaan firman dari saya sampai di sini. Saya juga memberikan kesempatan kepada teman-teman pemuda yang lain untuk kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing tentang firman Tuhan yang sudah saya bawakan tadi, agar kita semua mengetahui tentang firman Tuhan ini. Mungkin dari luar ada yang mengatakan, saya persilahkan yang dari dalam. Yang dari dalam. Shalom. Shalom. Oke, shalom teman-teman. Shalom. Baik, jadi di sini Be mau menambahkan sedikit tentang kebenaran firman Tuhan yang tadi ya kakak siapa ya? Kakak Vivin sudah bicara banyak. Oh iya, bukan. Oh, belum perkenalan. Oke, kakak yang itu. Nah, di sini tadi kakak Vivin sudah bicara banyak juga tentang sahabat. Nah, di sini pada ayat yang ke-17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dan kesukaran. Kalau berbicara tentang sahabat, pasti ketemu semua di sini punya sahabat. Betul Kak Sondra? Betul. Nah, karena kadek susara paling besar, kira-kira kadek sudah sahabat tuh dia mau tanya karena bikin kasih kecewa Kak Sondra? Pernah. Karena kira-kira sahabat ada berapa ya? Sahabat di sekolah, sahabat di
Oh gitu ya, oke. Jadi kalau Kak Kris punya, kalau sahabat di sekolah dengan sahabat di gang, nah itu beda. Ada yang bikin kas kecewa dan ada yang sonde bikin kas kecewa. Mungkin ada Leko yang punya sahabat lebih dari 2 atau 1. Ada kok. Menurut kalau nih pun sahabat tuh pernah bikin kas kecewa ke sonde? Pernah. Nah di sini teman-teman, jika ketemu sahabat yang setiap hari ketemu sama-sama dengan dia pernah bikin kasih kecewa ketemu, mari mengajak teman-teman semua ketemu bersahabat dengan Tuhan. Karena kalau manusia bikin kasih kecewa ketemu teman-teman, Tuhan sudah begitu. Dimana contohnya ketemu ada satu masalah. Pada saat ketemu cerita tapi ketemu sahabat yang tadi Kak Vivin bilang sahabat yang kelihatan, dia pasti otomatis akan bikin kasih kecewa ketemu. Ketong sudah berusaha cerita apapun, ketong punya kehidupan di dia, pasti satu saat masalah sekecil dia bisa ungkit sampai dia bisa membongkar ketong semua masalah. Dan di situ pasti sudah jalan keluar untuk ketong. Tetapi teman-teman, kalau ketong bersahabat dengan Tuhan Yesus, coba ketong punya masalah, ketong curhat ke Tuhan. Betul kok, soalnya dia sudah akan membongkar ketong masalah sedikit pun, tetapi dia akan memberikan jalan keluar. Amin kok teman-teman. Amin. Nah, jadi di sini mulai ini malam, dia mau ajak teman-teman, mari ketong semua bersahabat dengan Tuhan. Mungkin manusia mengecewakan, tapi dia percaya 100% kalau Tuhan pernah mengecewakan ketong. Di mana Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi ketong masalah yang ketong hadapi, karena Tuhan itu ketong pun juru selamat. Ketong percaya kalau dia mati di kayu salib, dia sudah tebus ketong dosa. Dan apapun ketong masalah yang ketong hadapi, mari ketong bawa ke Tuhan. Ketong jangan curhat ke teman, orang tua, atau adik, kakak, tapi ketong curhat ke Tuhan. Maka ketong masalah atau ketong punya curhatan-curhatan tentang apapun, pasti Tuhan sanggup untuk memberikan jalan keluar. Mungkin dari beta itu sama, makasih. Terima kasih untuk Kakak Nona, tolong kenal nama. Oke, mungkin masih ada dari luar. Salam. Firman bilang seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah tadi Kak Vivi bilang sahabat yang paling dekat dengan ketong itu Tuhan. Nah di sini teman-teman dia pernah dengar satu kalimat bilang begini, ada bagian organ yang paling dalam yang sempurna diisi oleh perasaan apapun, yang sampai pernah diisi oleh siapapun, itu hanya bisa diisi oleh satu orang yang mengerti akan ketemu kehidupan. Mungkin teman-teman sudah tahu. Nah satu orang tuh itu bukan siapa-siapa selain Tuhan. Yang tadi kakak bilang ketemu sahabat yang paling dekat ke Tuhan. Namun ketika dalam persahabatan kotong sering kecewa, kotong sering menghindar, kotong sering kayak sampai menangis, pukul-pukul badan, teman-teman pernah kesana buka itu ruang paling kecil dalam kotong organ untuk curhat di kotong sahabat yang paling dekat sudah kotong yang ada dalam setiap kotong waktu di mana saja, kapan saja. Tapi kotong sudah berasa kalau dia selalu ada. Nah di sini satu pelajaran untuk kotong bahwa kotong harus mengerti bahwa kasih yang diberikan Tuhan untuk kotong dalam kotong persahabatan itu sebenarnya ada. Tapi bagaimana kotong melakukan itu kasih dalam kotong persahabatan? Memang kotong sering, kotong lalai dalam menjaga kotong persahabatan. Kotong sering membuat kotong persahabatan ancur, kotong sering acuh tak acuh, kotong sering kayak bikin sahabat kecewa. Namun Tuhan bilang begini, seorang sahabat menarik kasih setiap waktu. Kotong sana boleh jauh ketika dia kecewa, kotong sana boleh jauh ketika dia terjatuh, atau karena hal yang memang buat kotong sana bisa dekat dengan dia. Oh sana, kotong harus menghindar dari itu karena memang terkadang kotong sering menghindar ketika kotong engkau itu dapat masalah besar. Namun di sini Tuhan bilang buka lubang hati, terima kembali dia karena itu sahabat. Nah di sini teman-teman satu pelajaran lain untuk kotong. Teman-teman ketika teman-teman mengetahui kalau kotong sahabat itu ada dalam kotong setiap waktu, teman-teman pernah kesana kecewa, teman-teman curhat dia. Iya, curhat dia misalnya. Curhat itu hanya kotong sahabat paling dekat.
Nah, melalui itu organ paling kecil dalam pun tubuh yang sudah pernah diisi apapun, Tuhan yang ada dalam itu organ paling kecil. Tuhan yang mengisi itu organ sehingga teman-teman sudah pernah sendiri, teman-teman sudah pernah rasa jauh lah dari siapapun. Memang terkadang kotong sering lupa kalau Tuhan itu ada. Kotong akan sering merasa kotong tuh terpuruk, kotong paling dapat buang, kotong kayak mau buang diri di jembatan Liliba, kotong gantung diri dimanapun. Tapi tetap kotong pun sahabat yang paling dekat Tuhan tuh sampai jauh dari kotong. Kotong sudah boleh berpikir bahwa kotong pun sahabat dekat yang ini tuh seketinggal kotong buat apa lebih tak hidup buat Tuhan kita Allah. Kotong sudah boleh berpikir begitu teman-teman, karena nanti kakak Vivi bilang kotong sahabat paling dekat itu Tuhan. Mari kotong buka kotong ruang yang kosong, yang paling kecil dan yang paling kosong untuk Tuhan. Karena itu ruangan itu sudah pernah diisi siapapun selain Tuhan, karena Tuhan yang mengerti kotong hati dan Tuhan yang akan membentuk kotong sahabat dalam setiap kotong kehidupan. Terima kasih. Terima kasih kakaknya yang sudah mendengar. Mungkin ada lagi. Oke, baik. Terima kasih untuk kakak berdua yang sudah sama-sama sharing. Dan akhir dari perenungan kita malam hari ini, saya hanya mau mengajak kita, marilah kita sebagai pemuda-pemudi membangun relasi yang baik dengan Kristus sebagai sahabat sejati untuk membangun dan menciptakan hubungan yang baik juga dengan sahabat di sekitar kita dalam cinta kasih Kristus. Amin. Terima kasih kepada kakak bertiga yang sudah sharing firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Biarlah firman yang sudah kita dengar boleh menjadi suluh dan pedoman dalam hidup kita hari lepas hari. Tibalah saatnya untuk kita mempersembahkan korban syukur kita. Namun sebelum itu, saya silakan Kaliza untuk kita dalam doa persembahan. Oke, sebelum kita memberikan persembahan kita, marilah kita mengharapkan dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu, Engkau telah menjaga melindungi kami dari awal ibadat kami hingga pertengahan ini. Kami masih dalam keadaan baik dan selamat. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas lawatan firman-Mu yang begitu sangat luar biasa buat kehidupan kami. Ajarilah kami untuk saling mengasihi sahabat kami, saudara-saudari kami ya Bapa. Dan kini tibalah saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan yang kami berikan boleh berbuah harum di depan mata-Mu dan berguna di muka bumi ini ya Bapa. Inilah doa sembahyang kami, mendengar dan sambut kami, karena hanya dalam nama Yesus kami datang dan berdoa. Amin. Sambil tanggung persembahan dijalankan, kita sama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 439. Satu-satu ditunggang, Indonesia yang akan
Terima kasih kepada Aliza. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat, dan dalam doa ini saya minta kesediaan Kak Sinse untuk membawa kita dalam doa. Dan sebelum itu kita menyanyi satu pujian menyatakan hati sebagai hamba. Baik, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mungkin ada pokok doa yang ingin didoakan. Mungkin dari Toto berdoa kasih adik-adik tuh dalam doa dalam pengetahuan. Baik, mari kita satu hati dalam doa. Bapa manis dalam kerajaan surga, Bapa yang maha murah maha kasih, terima kasih Tuhan Yesus atas tuntunan kasih-Mu yang sudah Tuhan wujud nyatakan lewat hidup dan kehidupan kami yang masih kami rasakan hingga saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus karena Tuhan sudah kumpulkan kami di tempat ini untuk memuji memuliakan kebesaran Tuhan di tempat yang tinggi. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur atas penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa bagi kami. Terima kasih juga Tuhan Yesus buat teman-teman pemuda di Rayon 11, terkhususnya di lingkungan doa ini yang sudah dengan sukacita menerima kami untuk melaksanakan pelayanan di tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, di saat ini Tuhan Yesus kami datang, kami adalah pemuda-pemudi di mana Tuhan Yesus kami adalah tulang punggung dari gereja. Tuhan memberkati kami dalam masa muda kami, Tuhan memberkati kami dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan, umur panjang. Bapa Surgawi, Bapa yang maha murah maha kasih, kami juga baru saja belajar firman kebenaran Tuhan, di mana Tuhan Yesus, kami belajar tentang seorang sahabat. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa perbuatan ketika kami laksanakan, kami bersahabat dengan lingkungan di sekitar kami. Kami tahu Tuhan Yesus bahwa pertemanan yang buruk akan merusak perbuatan yang baik. Untuk itu Tuhan Yesus kami mohon kuasa-Mu Tuhan Yesus agar Tuhan mau memampukan kami dalam menjalani hubungan persahabatan yang sahabat-sahabat kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat Bapa dan Mama di tempat ini Tuhan Yesus yang sudah bersedia menerima kami, di mana Tuhan Yesus kami berdoa buat adik-adik yang ada dalam rumah ini. Tuhan memberkati dalam tumbuh kembang mereka Tuhan Yesus,
apapun yang menjadi cita-cita mereka, kiranya Tuhan memberkati. Begitu pula Bapa dan Mama Tuhan Yesus, setiap pekerjaan yang mereka kerjakan, kiranya Tuhan mau memampukan mereka agar mereka bisa mendapatkan berkat yang datang dari Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang mau murah kasih, kami yang datang dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan dari tempat ketinggian Tuhan mau melihat keadaan kami satu persatu Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, saat ini kami datang berdoa Tuhan Yesus buat keluarga orang tua kami yang sudah bersusah payah membesarkan kami, di mana harapan mereka ialah kami menjadi pemuda-pemudi yang takut akan Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, berkatilah kami Tuhan Yesus, agar kami menjadi pemuda-pemudi yang selalu mengandalkan nama Tuhan di mana saja kami berada. Bapa Surgawi, ini kami akan beras anak-anak kami juga menulis kami berdoa dan kita sama-sama berdoa mengenai keluarga kami. Bapa kami yang di surga, disalahkan dan Allah berkata, berilah kami rezeki seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Satu pujian yang menyatakan terima kasih Tuhan. Salam. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau
ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku.